Anybody else? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdapat di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Langsung aja kita kupas sampai tuntas. Oke. Banyak kan orang-orang di sosial media, padukan netizen gitu loh. Kalian ini memang makhluk-makhluk yang luar biasa kritis gitu loh ya. Karena ada sebuah opini, ada sebuah anggapan yang mengatakan begini, Randy itu speak up bukan karena Lady, tapi karena sakit hati, karena selingkuhannya itu baik-baik aja, sedangkan rumah tangganya dia hancur berantakan. Jadi sepertinya si Randy ini nggak rela kalau jatuh sendirian. Terus mau membuktikan janji kepada si S buat bersama selamanya. Aduh, menurut kalian gimana nih? Karena Madam Suki ini kan membaca ya di mana-mana gitu. Jadi ini kayak ya kalau dibilang gosip ya gosip. Kalau dibilang pikiran kalian yang begitu kreatif ya bisa jadi. Jadi Madam Suki udah juga buat ya videonya tentang video prediksi tentang Randy ini, bahwa dia itu sebelum dia speak up atau dia sebelum pengakuan dosa itu di Densu, dia juga sempat menghubungi si S sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri videonya, oke? Apakah si Randy ini speak up bukan untuk Lady, tapi karena dia sakit hati? Oke, kita telusuri satu persatu ya. Apakah dia speak up ini bukan untuk Lady? Iya. Jadi sepertinya tidak. Ya. Tapi di sini memang dia merasa kayak gini loh. Dia masih ada perasaan sayang ya sama Lady ya. Masih ada perasaan sayang gitu. Tapi lepas dari itu dia berpikir bahwa Lady ini orang yang baik. Jadi ketika ada dari keluarga di sana, keluarga yang sono mengatakan mau pansos ya, gitu kan? Itu terang-terangan loh ngomongnya. Mau pansos ya? Mau ikut ini, mau ikut syuting katanya. Itu kan yang kayaknya nyakitin hati banget ya. Kayaknya rasa empatinya di mana gitu. Itu loh adik kamu, ya kan? Itu loh saudara kamu. Kalau itu terjadi sama dirimu bagaimana? Digituin, sakit kan? Ya. Jadi si Randy melihat itu sebenarnya dia ada rasa yang nggak terima sih, gitu. Coba keluarganya diem aja lah, ya kan? Keluarganya tuh diem aja. Kalau memang diem, yang pasangan ini diem ya semuanya harus diam, gitu. Jangan ada yang nyeletuk gitu. Itu namanya memancing di air keruh. Setuju nggak? Ya, jadi kalau perkiraan kalian netizen yang mengatakan, yang berpikir Randy itu speak up itu bukan karena Lady, jawabannya iya, bukan. Tapi dia memang kasihan sama Lady. Ya. Terus dia melihat, Madam Suki pernah kan membuat videonya, iya kan? Memprediksi waktu si S sama suaminya ini lagi ngelihat pertandingan tenis, itu gimana perasaannya si Randy ini? Ternyata apa? Ada rasa cemburu. Bener ya? Berarti ketarik ya energinya ya. Nah, terus apakah apakah Randy ini sakit hati sama si S? Jawabannya iya, sakit hati. Ada rasa yang gak terima kalau kok sepertinya tambah mempertontonkan gitu. Ya. Ya, jadi di sini Ace of Wands ini artinya adalah sebuah usaha yang sukses gitu. Jadi kalau usaha yang sukses itu ya berarti dia sakit hati dengan caranya dia itu, caranya si S itu muncul di
di publik dengan suaminya, itu membuat dia yang marah, kecewa. Kalau bisa di ini ya, bisa ditagih gitu ya. Kayak utang aja nagih. Katanya lu mau hidup semati sama gue, mana? Dihubungin malah nggak bisa. Berarti forevernya di mana? Di mana? Ya? Kalau mereka berdua aja, ya kan, forever, ya kan? Kalau mereka cuma berdua aja, sepertinya yang lain itu numpang gitu. Karena ketika mereka bersama-sama, itu dunia hanya milik mereka berdua, ya. Terus apalagi nih? Jadi mestinya kalau mungkin pikiran Randy itu gini loh. Oke lah, kita ini lagi diungkap sama istri gue gitu kan. Istrinya Randy kan si Lady. Tapi lu kan bisa untuk tidak muncul di publik dengan sikap kamu yang seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu membuat Randy muak. Bener nggak? Ada rasa muak. Apa rasa kecewa? Kecewa sih sebenarnya enggak. Marah? Iya. Ada rasa kemarahan. Jadi itu merasa nggak adil gitu loh. Lo ini mendapatkan masalah sama gue gitu kan. Tapi kenapa lo-nya itu seperti kayak nggak ada apa-apa. Aturan kan kalau misalkan orang punya masalah itu ya di rumah aja lah, iya kan? Jangan sampai mempertontonkan atau memperlihatkan batang hidungnya. Ini memang membuat orang tercengang-cengang memang sikapnya dia ini gitu loh. Suami istri ini gitu. Kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi di balik layar, di belakang layar, ya kan? Tetapi kan ini kan seperti kayak membuat Randy itu nothing akhirnya, bener-bener yang kayak mereka itu menjaga image mereka, mempertontonkan kita loh nggak ada apa-apa. Kan mindset orang bisa berpikir, oh kali lakinya kali yang ngejar si Randy, kali yang kemana ya, kegatalan atau gimana gitu. Bisa jadi kan orang berpikir kayak gitu, ya kan? Nah, tapi kemudian dia udah muncul untuk speak up, ya akhirnya semua orang akhirnya menjadi tahu masalahnya gitu. Tetapi anyway, waktu kita mendengarkan Densu, si Randy ini confess atau kayak pengakuan dosa gitulah ya, dia nggak nyangkut si S loh, nggak, dia nggak ngebawa nama si S. Itu bagus loh. Bisa aja kan dia bilang, ya karena aku dulu mungkin dipancing-pancing, atau aku awalnya dikasih kode-kode. Bisa aja kan ya, karena ini kan sudah terlanjur basah, kenapa nggak nyemplung sekalian gitu loh. Tapi kan si Lady udah ngasih tahu, sudah kebuka bahwa yang sebenarnya memancing di air keruh itu yang perempuan gitu, yang selalu deketin, yang selalu pokoknya selalu duluin gitu. Nah, jadi mungkin si Randy berpikir ya udahlah, udah basah sekalian, tapi kita nggak mendengar dia menjelekan si S. Itu bagus loh ya. Malah ditanya sama Densu, itu tatonya dia? Iya, tuh kan. Terus ditanya apa yang dikatakan Lady itu benar gitu. Karena oke lah, Randy salah, tapi dia berada di sisi istrinya. Seperti juga yang dilakukan si suaminya S. Dia ada di samping istrinya, meskipun dia tahu itu salah, istrinya salah gitu. Bahkan tidak mengklarifikasi sampai hari ini, ya kan? Oke. Terus ini kan menurut orang-orang ya, si R ini nggak rela kalau jatuh sendirian. Apakah seperti itu? Apakah dia tidak rela jatuh sendirian? Sebenarnya enggak. Dia enggak seperti itu, Randy ini.
ya, karena di sini the hangman tapi terbalik, ya. Dia nggak gitu sebenarnya. Kalau ini tidak terbalik, dia berpikir ayo sama-sama hancur, tapi enggak. Madam Suki udah membuat prediksinya. Alasannya apa? Alasannya Randy ingin membela istrinya, itu aja. Ketika ada celetukan dari luar sana, dan itu dari keluarganya yang mengatakan pansos ya, mau diajak ke syuting bareng, itu baru dia merasa stres gitu. Sebagai laki-laki dia ini sudah secara istilahnya kan melempari istrinya dengan kotoran, ya kan, dan dia mau mentikan cintanya si Nanas untuk hidup bersama. Sebenarnya iya, ya. Sebenarnya iya, dia ingin tahu aja sebenarnya. Gini, sebenarnya iya, ya. Sebenarnya iya, dia ingin tahu aja sebenarnya. Gini, sebenarnya si Randy ini sudah tahu jawabannya gitu. Dari apapun, dari segi misalkan mereka berbeda agama, ya, berbeda keyakinan aja, itu nggak bisa. Kalau mereka misalkan sama-sama berpisah, nanti pun akan mengalami banyak hal yang mereka itu tidak bisa melangkah ke sana, ya, istilahnya nggak mudah gitu, ya. Terus jadi sebenarnya mereka tahu ini hanya untuk senang-senang gitu, hanya untuk senang-senang. Cuman kan seperti yang Randy katakan, aku itu tahu aku salah, aku sudah mau berhenti, tapi ketika aku mau berhenti ternyata aku keduluan nabrak tembok, jeduk gitu, dan itu keras banget, paham ya? Jadi itu yang Madam Suki bisa baca ya dari ini ya, dari apa yang orang-orang pengen tahu di luar. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan. Daripada kalian itu curhat sama orang lain, curhatnya sama beda jenis kelamin, curhatnya sama mantan, curhatnya sama teman SMA, teman kuliah. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan. Daripada kalian itu curhat sama orang lain, curhatnya sama beda jenis kelamin, curhatnya sama mantan, curhatnya sama teman SMA, teman kuliah yang udah punya sama-sama pasangan, itu bahaya. Mendingan kalian curhat sama Madam Suki ya. Selain aman, nyaman, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik begitu. Pastinya Madam Suki juga bakalan nggak akan ngomong ke siapapun, rahasia kalian terjamin ya. Tapi memang untuk itu kalian memang harus menghargai waktunya Madam Suki ya. Silakan aja untuk DM di Instagramnya Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki selipkan. Terus buat kalian yang mengalami masalah nih kayak si S dan Randy ini ya, kenapa sih Madam Suki kok nggak mau bilang namanya aja? Kenapa mau menyebut Randy gitu, tapi si S kenapa disebut nggak namanya? Kenapa? Karena kan si S belum mengakui kalau dia adalah selingkuhannya Randy. Kalau itu sudah jelas, dia memberikan konfirmasi, sudah speak up, sudah mengakui, baru kita boleh mengatakan namanya, begitu sayang ya. Kalau kalian mempunyai masalah seperti si Randy sama si S ini, susah banget, nggak bisa lepas dari perselingkuhan ini. Ingat ya, perselingkuhan itu bukan takdir, itu namanya nasib. Jadi perselingkuhan itu adalah apa ya namanya, kayak karakter, kayak hobi bisa
ya. Orang yang suka selingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, pasti ada yang seterusnya. Ya, jadi kalau kalian merasa aku kok seperti itu ya, dan kalian nggak tahu bagaimana untuk menghentikan, daripada kayak si Randy nih, kalian datang aja ke Madam Suki ya. Kalian datang ke Madam Suki, nanya bisa nggak ini disembuhkan, nggak apa-apa, apapun itu. Misalkan kalian punya gangguan seperti trauma, seperti kayak luka-luka batin, pernah dibully ya, nggak apa-apa, silahkan kalian untuk bertanya bagaimanakah cara penyembuhannya. Oke? Karena Madam Suki bisa menyembuhkan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand.